Hi guys and welcome back to my channel. And welcome back juga to kakak adik keliling Eropa. Guys, today is a very special day karena kali ini aku mau memperkenalkan ke kalian dua bestie aku. Teman-teman aku di kanan dan kiri aku ini dua-duanya adalah pelajar Indonesia yang sekarang melakukan studinya di Berlin, Jerman. Perkenalkan yang kiri dulu, yang cowok dulu ya. Ini namanya siapa Mas? Monggo silahkan. Halo, gue Dimas. Gue sekarang belajar di Berlin, Jerman. Dan di sebelah kanan gue. Hai, aku Audi. Aku juga belajar di Berlin, Jerman. Kalau yang sebelah kanan kayaknya teman-teman udah pada tahu ya dia siapa. Tapi aku bakalan mention lagi, Audi ini selain pelajar dia tuh juga seorang penyanyi dan kemarin berhasil memenangkan The Voice, tapi bukan The Voice Indonesia, The Voice of Germany. 2000 berapa dong? Terima kasih, 2019. 2019 The Voice of Germany 2019 satu-satunya peserta Indonesia, iya nggak? Iya, enggak satu-satunya peserta Indonesia sih, cuman pertama pemenang dari Asia gitu. Oh, pertama pemenang dari Asia, guys. Luar biasa, memecahkan rekor muri. Oh, bukan ya? Kagak ada. Muri di Indonesia. Muri di Indonesia. Mohon maaf. Dan kalau yang sebelah kiri aku atau sebelah kanan kalian, ini juga founder dari World Student Organization dan dia juga menjadi best delegates di Asia Youth International Model UN. Jadi kanan sama kiri saya ini bikin saya insinyur. Gitu, Bu. Ya kan biar ini kan humble. Merendah meroket. So guys, kenapa aku pengen ngobrol-ngobrol sama dua sahabat aku ini? Karena menurut saya mereka berdua itu sangat menginspirasi kita semua. Dari dua hal yang berbeda, yang satu di art, di music, yang satu lagi di, kamu tuh jatuhnya politics gak sih? Tapi enggak. Iya, bisa dibilang politik dikit gitu lah. Ya, humanity gitu. Oke. Nah, yang pertama aku mau bahas dari Dimas dulu nih. Dimas, kamu kenapa sih awalnya memutuskan untuk melanjutkan studi di Jerman? Padahal kan di Indonesia juga banyak universitas yang bagus-bagus gitu. Jujur sih, ini sebenarnya gara-gara cinta pertama gue tuh Jerman, Kak, sebenarnya. Cinta pertama tuh gila. Jadi gue pertama kali keluar negeri dulu pas kecil tuh ke Jerman. Terus pas sampai sini gue kayak jatuh cinta aja sama negaranya. Terus kayak bokap nyokap gue mendukung gitu. Bokap nyokap gue mendukung gue buat kuliah ke Jerman. Terus gue kayak boleh gue mungkin ngarah ke Jerman dikit. Terus pas makin ke SMA gue baca-baca ternyata kuliah di Jerman tuh banyak keuntungannya lah. Dan ya udah, sejak saat itu gue nggak lihat belakang, gue gaspol terus ke Jerman. Berarti dari SMA udah belajar bahasa Jerman? Udah. Oh, untuk persiapan berangkat kuliah, langsung S1 berangkat ke sini? Yes. Sempat nyoba nggak kayak lewat jalur undangan atau apa yang univ di Indo? Enggak sama sekali, gue gak ikut SBMPTN, gue gak daftar SNMPTN semua segala macam. Gue bener-bener fokus Jerman doang. Oh, jadi persiapannya emang untuk belajar ke sini. Yes. Itu luar biasa banget. Jadi kadang kan banyak orang yang pas lulus SMA baru bingung ya, kayak gue mau kemana ya. Kalau dia memang udah tahu mau kemana, jadi udah dipersiapkan dari dini hari gitu ya jatuhnya. Betul. Oke. Iya, semenjak dia dari dini hari dari pagi. Dari pagi tuh. Dari dia SMA. Luar biasa. Nah, kalau Audi sendiri nih, dengan pertanyaan yang sama, kamu kenapa ambil musik di sini? Kan musik tuh ada banyak, kayak ada di Inggris, ada di US, banyak yang ke Berkeley kayak gitu-gitu di Boston. Kenapa ambil di Jerman gitu? Karena aku tuh ada saudara kan di sini, jadi om sama tante aku kerja di Munchen udah lama banget. Biar kedengeran saya. Iya, jadi kayak aku ada beberapa option gitu sih, nggak cuma musik doang. Tadi juga mau teknik kayak food technology gitu-gitu. Cuman kayak semakin ngikutin waktu, kayak aku ngerasa di Jerman ini kan udah susah banget ya, apalagi bahasanya juga bukan bahasa kita gitu kan. Dan terus kayak kalau bahasa kita namanya negara Indonesia. Betul, dan mohon maaf. Dan juga bukan bahasa Inggris gitu loh, kayak bahasa Inggris kita udah pelajarin dari bukan kecil second language kita lah ya. Second language kita gitu. Terus kayak bahasa Jerman kan aku belajarnya kayak cuma 1 tahun doang ya. Itu aja udah susah, apalagi kalau misalnya ditambah di bidang yang nggak terlalu aku passionate gitu loh. Jadi kayak kebayang. Jadi ya udah aku milih untuk musik gitu. Oke. Tapi kamu SMA jurusan apa? IPA. Nah, gimana? Tapi berarti kamu tapi aku IPA kan.
Tapi aku di Indonesia, Gak apa-apa, pegang aja. aku di Indonesia udah daftar ini universitas swasta, masuknya apa coba? Apa? Food teknologi. Di mana? Di BINUS. Oh Iya, udah beasiswa juga, tapi kayak ya udah nggak jadi. Oh, karena dari IPA kan. Berarti kamu lulus SMA baru ambil sekolah bahasa di sini. Iya. Jadi kamu pas berangkat kamu bener-bener lost, nggak tahu bahasa Jerman gitu. Aku A1 soalnya di GUT Bandung kan. A1. Oh, iya, berarti ambil seenggaknya nggak lost banget lah ya pas. Lost banget. Karena setahu aku buat apply student visa tuh kamu harus bisa bahasa Jerman level apa gitu. Tapi aku waktu itu apply-nya bukan yang kayak studi gitu. Mungkin kan kalau Dimas kayak langsung stutkol kan lu ya. Terus kalau aku tuh ini ngambilnya tuh yang sekolah bahasa, tapi goalnya adalah studi gitu. Oh iya, jadi Sprachschule dulu, kelas bahasa dulu baru lanjut. Kalau kamu stutkol karena kamu harus ada kesetaraan yang SMA itu. Betul. Ya. Karena di sini SMA tuh berapa tahun? Di sini tuh 13 tahun ya. 13 tahun total waktu belajar. Jadi kita ada 1 tahun foundation year gitu. Itu namanya student collect untuk menyetarakan kita sama pelajar-pelajar di sini. Iya benar. Jadi ada namanya tuh penyetaraannya guys 1 tahun dan itu stutkol. Berarti kamu tuh harus belajar lagi dan ikut ujian lagi kayak UNAS-nya lagi di sini ya. Mau lulus gak? Tapi Weh, ini gue gak ngerti. Lo gak lulus? bukan gak lulus. Gue tuh gak sabaran banget Kak. Jadi itu sebenarnya gue tuh berangkatnya telat 1 tahun. Gara-gara gue punya masalah visa. Kenapa visa lo? Nggak tahu kenapa visa gue tuh nggak dikeluarin. Padahal gue udah dapat undangan dari universitas, semua segala macem. Gue udah siap. Tapi Karena pandemi? Bukan, gue berangkat tuh tahun 2018 harusnya. Jadi Kenapa sebelum ya bisa pandemi. kayak gitu ya? Gue juga bingung. Nah, tapi visa gue ketahan selama 1 tahun. Nah, gue sampai sini, gue ngerasa ngejalanin student collect selama 1 tahun tuh kelamaan. Akhirnya setengah jalan, gue nyari-nyari kampus yang nggak membutuhkan student collect. Jadi tengah-tengah gue cabut gitu. Oh iya benar-benar make sense. Tadi nyokap gue kapan tuh nyokap gue aku pernah cerita kan sama nyokap gue. Mah, tahu nggak? Aku punya temanku apply visa student setahun mah nggak diproses-proses sama embassy. Hah? Setahun masa dia? Iya, sekarang percaya kan mah. By the way, kalau aku lulus kan, ternyata uni aku nggak butuh stutkol. Males gak? Tapi kamu udah bayar stutkol 1 tahun habis itu ternyata tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan, tapi kayak bagusnya adalah karena aku kan sekolahnya musik seni gitu kan. Nah, otomatis kayak istilah-istilahnya juga kan berbeda sama yang kita pelajarin di stutkol. Bukan di stutkol, tapi Apa? di sekolah bahasa kan itu. Oh iya. Kayak banyak yang nggak kita pelajarin gitu loh. Nah pas stutkol aku kan ngambil G. Nah G itu belajarnya kayak humaniora, maksudnya kayak sejarah, terusnya juga sosiologi, politologi, terus sama ada literatur gitu-gitu. Itu tuh kayak ngebantu banget gitu loh sama sekarang yang aku kuliah gitu, jadi Karena relevan semua. kuliah kamu sekarang full Deutsch ya? Full Deutsch ya. Full bahasa Jerman dan kamu kuliahnya full English. Berarti kamu international program. Ya. Oke, nice. Ini banyak ngasih info ke teman-teman sana yang pengen banget belajar di Jerman ya. Kayak gitu karena memang beda banget, nggak kayak di Indonesia ini progresnya ya, adanya penyetaraan, terus habis itu tiap universitas mungkin ada regulasinya, apa sih regulasi ya bilangnya ya? Iya. Requirement apa sih? Peraturan. Requirements. Persyaratan. Itu dia, punya persyaratan masing-masing. Nah, oke, sekarang kan kita udah tahu nih, caranya kuliah di Jerman tuh kurang lebih seperti ini gitu. Kalau kalian sendiri nih, kalau boleh ceritain plus minusnya sekolah di sini tuh apa sih? Oh, jauh dari keluarga sih paling berat buat gue Kak, jujur. Oh, kamu family man ya? Lumayan. Iya. Kadang kan ada yang anak kayak, gue jauh dari keluarga gitu, enggak ya? Enggak sih, gue dari sebelum berangkat juga gue udah kepikiran, aduh, jauh dari bokap, nyokap, adik, gimana ya? Terus sampai sini untung Anak papi, anak mami. anak mami. Tapi untung sampai sini ketemu keluarga kedua kan dari teman-teman. Jadi ngebantu lah. Jadi dari keluarga ya susahnya ya, karena jauh dari keluarga. Bener. Plusnya semua yang kamu inginkan ada di sini. Iya sih semuanya. Dari jurusanku, menurut aku kan jurusanku susah ditemuin di mana-mana gitu loh. Apa itu jurusannya? Jurusanku tuh Data Science and Digital Business. Itu kayak Jadi gimana? kombinasi computer science sama bisnis gitu. Jadi best of both worlds. Menurut aku susah banget nyari jurusannya. Dan aku bersyukur banget di kampusku ada. Nama kampusnya adalah? University of Europe for Applied Sciences, disingkat UI. Jadi kalau ditanya sama orang Indonesia, gue kuliahnya UI gitu.
Kalau kamu plus minusnya apa, Audi? Menurut aku plus minusnya adalah Sebagai perempuan. Sebagai perempuan yang jauh dari keluarga. agak ini ya berat. Ya sama jauh dari keluarga karena aku juga Tapi keluarga kamu ada keluarga di banget. sini. Ya tapi kan aku di Munchen keluarganya, terus kan kayak maksudnya kayak ya Jarang ketemu. jarang ketemu dan bukan keluarga inti gitu loh, ngerti gak sih? Kalau keluarga inti kan maksudnya ya aku dari kecil sama mereka gitu kan, terus aku benar-benar apa-apa tuh mama banget, aku sih curhat apa-apa sama mama kan, terus kayak sama ade, terus di sini aku ngerasain jadi anak tunggal gitu kan. Nah, terus di sini harus urus semuanya sendiri kayak pajak gitu-gitu kan, terus apa visa belum lagi kalau Iya, abis visa. visa kalau abis tau gak Gue sih pernah ngerasain. bikin terminnya tuh lama banget gitu. Berbulan-bulan ya. Berbulan-bulan, jadi kayak kita harus woi visa gue mau habis, tolonglah lu bantuin gue gitu kan. Kira-kira berapa lama bikin proses visa? Gila ini kan lagi pandemi ya, semua visa tuh habis. Jadi jadwalnya tuh kita harus minta, tau gak sih? Kayak nggak ada di website-nya gitu loh, kita harus minta khusus. Oh Terus, iya? ya, aku tuh visanya mau habis. Mohon-mohon gitu. gitu? Mohon-mohon sumpah. Terus kayak teman-teman aku aja bahkan nggak email, mereka langsung mereka piknik koi dari jam 5 pagi di kantor Imigrasi gitu? Imigrasi. Piknik jam 5 pagi, tau gak sih? Mereka sampai bawa sleeping bag Wah, buat visa. Nungguin visa. Wah, Iya, that's crazy, itu, man. itu yang gilanya sih. Cuman kalau plusnya adalah sama jurusan, aku juga dapat jurusannya yang kayak apa ya, musik tapi kayak mix of all gitu tuh. Jadi kayak semuanya belajar. Aku belajar mixing mastering juga, aku belajar audio engineering, terus aku belajar arrangement. Kayak bahasa Jerman dia. arrangement, terus kayak songwriting gitu-gitu. Jadi kayak nggak cuma nyanyi doang gitu loh. Jadi bedanya mungkin kalau di sini itu jurusannya itu lebih variatif gitu ya. Mungkin. Lebih detail lagi gitu ya. Walaupun udah S1. Kadang kan kalau misalnya kita kan di S2 baru kayak penjurusan di sini tuh dari S1 aja udah kayak mekar gitu loh. Mekar. Gimana ngomongnya ya? Udah kayak langsung variatif gitu tuh dari S1 iya, karena kayak gitu. mereka nyiapinnya kita buat di dunia profesional gitu loh. Oke, make sense sih, make sense. Tapi Apalagi kalau swasta. sistem pendidikannya di sini gimana? Ya jadi kalau di sini menurut gue tuh sistem pendidikannya bagus banget. Soalnya benar-benar apa ya, dipersiapkan buat dunia kerja banget lah. Kayak kalau gua kurikulumnya ada 1 semester full itu untuk praktikum. Jadi lo boleh antara kerja atau lo boleh kuliah di luar. Gua milih untuk kerja. Oh. Dan bagusnya kalau di Berlin sini itu tuh dunia kerja terbuka banget buat mahasiswa. Jadi lo bisa sering datang ke konferensi-konferensi gitu, dan mereka tuh nyediain kerjanya tuh lebih banyak daripada di Indonesia. Kalau di Indonesia kan misalnya lo nyari kerja tuh saingannya banyak banget dan gak dibayar pula. Kalau di sini kesempatan kerja lebih besar dan dibayar juga lagi. Jadi menurut gua itu the best banget sih. Dan tujuannya Walaupun tuh bayarannya di bawah standar karena kalian masih student. Betul. Dan tujuan harus di itu biar kalian tahu gitu kan. Agak tapi informasi. ya guys, di bawah standarnya aja tuh udah Iya. Berapa? Sebutin. Aduh. Sebutin Angka ya. sebutin. Sebulan. Jadi walaupun mungkin di bawah standar, tapi menurut gue itu udah cukup banget buat student kayak gue ya kan. Berapa? 1.000 euro 1.000 euro sebulan. Berarti 17 juta dong sebulan. Ya, Dan itu lo karena student dapetnya segitu ya? karena gue student. Oh, Kalau- tapi sekarang lagi ngerjain something nggak? Iya, jadi sekarang gue lagi kerja gitu di startup. Kita lagi develop mental health application. Tuh, Namanya promosi apa Promosi namanya nih apa? gue. Jadi kita lagi develop aplikasi namanya Ahead Manager Emotions. Jadi kalau kalian lagi lagi gampang kesel, kalian pengen ngebantu nge-manage emotion kalian, kalian boleh download aplikasinya. Linknya di bawah. Bener, linknya di bawah. Promosi. Yang ini. si paling Seperti pintar ini. bridging nih. Gue bridgingnya juga anak ya. Bagus banget. Gue bridgingnya Bagus, juga. bagus. Sebutkan. Bagus. Tuh teman-teman, keren banget. Jadi student aja udah 1.000 euro. Tapi kalau misalnya kamu nih, kalian berdua sama-sama lulus, kira-kira gajinya berapa sih di sini standarnya buat fresh graduate? Standarnya Kamu? aku pernah dengar 3.000-an gitu. 2.000-3.000 lah. 3.000 tuh belum sama 3.000. pajak kayaknya. Berarti kamu nanti kalau lulus kamu pengen jadi apa? Aku Kerjaannya? pasti nyanyi lah. Aku kan kayak di sini karir udah bisa udah mulai gitu kan. Jadi tinggal ngembangin doang. Sama aku tuh sebenarnya pengen kayak bikin kayak apa ya? Suatu wadah
gitu loh buat songwriter, producer gitu. Society gitu ya. Terus Club. choruses, Club. club gitu kayak. Kak tau gak sih kayak sekarang Forum. bukan Enggak forum. Enggak. Society lah. Ya kayak apa ya, agency gitu Kayak mungkin organization dibilangnya. gitu. Bukan organization juga sih, agency. Jadi yang kayak bisa enhance bakat-bakat orang. Maksudnya kayak mulai dari Talent orang management. Iya bisa dibilang kayak gitu. Ah. Bisa kayak orang-orang terdekat aku gitu loh. Soalnya kan aku kuliah musik nih. Terus kayak aku ngeliat banyak banget talent dari mereka tuh, kayak misalnya mereka songwriting skillsnya bagus banget. Kayak terus kayak kalau bikin metafor kayak bagus banget, dan kayak dunia tuh butuh orang-orang kayak gitu loh. Cuman emang di sini tuh platformnya masih dikit banget kan. Maksudnya kayak di dunia ini orang tuh lebih fokus sama penyanyinya gitu-gitu loh. Padahal kayak nggak cuma penyanyi doang yang bisa dikasih wadah gitu. Jadi betul. kayak songwriting, banyak banget orang yang di belakang layar. Betul gitu. banget. Pekerjaan betul yang di belakang layar. Betul banget. Nah, berarti kalau kamu sendiri kerjaan kayak gitu tuh berarti dibayarnya per bulan atau per project? Ya enggak dong, itu kan aku yang bikin. Jadi kayak iya aku sih, yang di lo ngasih saya wadah kayak gitu. orang-orang yang lulus dari jurusan lo gitu kira-kira itu berapa Oh, kita bulan? freelance, Kak. Oh, jadi sedapatnya ya, per Sedapatnya. projectnya. Sedapatnya. Iya, tapi kira-kira standarnya di sini tuh berapa? Nggak bisa dibilang sih. Nah, Itu kalau dari tentatif banget. kalau dari lo Apanya? standarnya di sini tuh berapa kalau lulus dari jurusan lo? Kalau dari jurusan gue sih, kalau kan gue 2 jurusan ya, bisnis sama computer science. Kalau dari computer science tuh bisa 3.000-an lah kira-kira. 3.000 euro. Oke, cekring 3.000 euro. Teman-teman bayangin berarti itu sekitar 4. Oke, gaji tadi standarnya sekitar 3.000, tapi variatif ya teman-teman. Biasanya fresh graduates gitu kurangi pajak, ya cukup banget lah buat tinggal di sini ya. Lebih dari cukup sih. Lebih dari cukup. Pasti orang-orangnya ya sejahtera juga. Terus buat berkeluarga juga ya udah cukup, apalagi kalau suami istri sama-sama kerja, ya nggak sih? Karena gini guys, jadi gue tuh pernah belajar di pelajaran sosiologi gue. Di Jerman itu salah satu negara yang pemerintahnya tuh sangat fokus sama kesejahteraan masyarakatnya gitu. Jadi di sini difasilitasi semuanya yang kiranya bisa kayak support gitu loh kesejahteraannya. Jadi kayak sekolah gratis, kalau punya anak juga dikasih sumbangan anak. Kalau Maksudnya kayak melahirkan anak, itu gitu. gratis nggak di sini? Apa tergantung orang-orang? Gratis, kebanyakan gratis kalau kayak rumah sakit. Karena bayar asuransi ya. Kayak, Wajib bayar terus asuransi gitu-gitu kan. Jadi bener-bener kayak kamu tuh bener disupport gitu loh sama pemerintah, dan kamu bayar pajak untuk ya itu juga buat kamu juga gitu. Oke, I see. Itu That's tadi, amazing. Itu tadi ada yang penting yang dibahas sama Oli juga loh, Kak. Gimana? Kayak mungkin banyak juga yang nggak tahu kalau kuliah di Jerman tuh gratis total, guys. Jadi kalian tuh kalau kuliah di sini nggak perlu bayar apa-apa. Mungkin cuma semester tiket. Semester tiket sama asuransi Sekitar berapa itu? bulanan gitu. Semester tiket berapa sih kira-kira? Semester tiket satu bulan tuh 200 kalau di Berlin. Iya. 200 euro di Berlin. Oke. Ya kan Cuman kita kan swasta. Iya, tapi itu yang negeri. Tapi itu sekolah negeri. Itu untuk universitas negeri. Kebetulan yang swasta. Kita swasta. Bang, kita berdua swasta. Tapi semua di negara manapun yang namanya swasta pasti bayarnya ya Dan bahkan mahal. negeri juga mahal kalau nggak di Jerman. Iya. Iya benar-benar tergantung sih. Tergantung negaranya. Iya, karena di UK sendiri kan aku dulu kuliah di UK mahal sih. Mahal negeri kan? Negeri mahal sih. Apalagi kalau nama yang universitasnya kayak Oxford, Iyalah pasti. Cambridge. Setahun bisa berapa ratus juta. Baru- Itu yang paling murah, jurusan paling murah. Tapi memang yang didapetin juga banyak gitu. Jadi ya ada harga ada rupa. Kayak gitu gak sih? Tapi kan menurut lo berarti kuliah negeri di Inggris lebih mahal dari kuliah swasta di Jerman kah? Nggak tentu, tergantung sih. Menurut gue ya. Tergantung programnya, tergantung uninya, ya nggak sih? Tapi di Jerman, aku kan swasta kan. Aku dapat ini scholarship. Jadi Nah, buat yang kalau ngerasa mahal, kamu bisa dapetin beasiswa. iya, be Iya smart. sih. Iya, be smart. You can be smart because when you're smart, you save more money. Yes. Oh, bener. Kita juga baru dapat beasiswa. Weh, congratulations. WTP Beasiswanya banget. kayak WTP gimana? banget. Beasiswanya gimana? Kalau aku dapat beasiswanya tuh dari pemerintah, jadi kayak tunjangan untuk bikin single. Maksudnya kan di zaman corona ini kita sebagai artist Musisi. gitu kan, kayak sebenarnya pengen berkarya, cuman kan mungkin kayak
kayak gig gitu kan nggak terlalu banyak gitu kan. Nah jadi kita tuh dikasih support, dikasih tunjangan gitu. Terima kasih The Voice. Enggak. Dan pemerintah. Terima kasih kepada pemerintah. Soalnya ini kayak di luar The Voice gitu, jadi di luar The kita apply Voice sendiri. Oh, I see. Aku kirain karena kamu menang The Voice. Oh, jadi memang Maksudnya benar-benar kayak dari pemerintah. satu aspeknya itu kayak menunjang gitu karena aku berprestasi di bidangnya dan aku juga kuliahnya musik gitu I see. jadi kayak relevan. Nice. Kalau dia Kalau gue beasiswa acara gitu Kak, baru-baru ini gue ikutan lomba di Dubai. Kebetulan itu gue dapat beasiswa ke sana segala macem dibayarin dan dapat duit buat dipakai di sana lah. Wih, mantap. Cukup lah pokoknya. Luar biasa teman-teman. Anak-anak Indonesia tuh banyak yang berprestasi tau di luar sana. Ya nggak sih? oh my God. Menurut aku ya banyak banget yang pintar-pintar. Cuman memang harus lebih semangat lagi, lebih berani lagi, dan lebih mencoba banyak hal-hal baru sih ya. Kayak dua teman saya di kanan sama kiri ini gitu. Ngomongin hal-hal baru. Hal-hal baru, ngomongin pengalaman. Aduh. Gue suka dengerin cerita yang aneh-aneh dari anak-anak pelajar Indonesia yang ada di luar negeri. Ada aja. Menurut kalau dari kalian ada pengalaman menarik apa selama di sini yang kocak-kocak gitu? Gue nggak banyak sih, jujur kayak kita normal ya. Yang di Aku sebelah tuh itu normal agak gimana sport gitu. jantung hidupnya. Terus gue gak normal dong berarti. Normal, cuman maksudnya agak lebih wow gitu, ada bumbu-bumbu micinnya gitu hidup. Dia bener-bener firework tau Firework gitu. Iya. Tapi sama dia juga kalau ada apa-apa kayak tiba-tiba kenapa gitu kan Dimas gitu. Kenapa Dimas gitu? agak deg-degan guys. Iya. Itu gimana, minta tolong diceritakan. Jadi nih kayaknya gue tahu nih yang lo mau gue ceritain yang mana nih Kak. Jadi kan gue tuh suka ikutan lomba-lomba debat gitu kan Kak. Iya. Ada satu gue ikut lomba debat di Munchen. Oh oke. Oke, nah pas gue udah kelar lomba, gue mau balik, temen gue tuh ngajakin, main ke kampus gue yuk, di LMU. Nah, tapi gue udah bawa koper tuh Kak. Gue nanya ke temen gue taruh di mana nih koper gue? Terus temen gue bilang, titip ke perpustakaannya aja. Perpustakaan kampus LMU. Maximilian ya? Ludwig Maximilian. Perpustakaannya LM tuh gede banget. Gede banget. Gede dan Oke. bagus banget. Dan bagus banget. Mas Bagus yang edit bisa dikasih lihat tuh. Pasti ada di Google nih. By the way, oh ya kampus perpustakaan LMU itu tempat nongkrong aku dulu. Soalnya aku tuh kayak kan kamu di Munchen Iya, ya. kalau belajar aku di situ karena itu kan tutupnya tuh malam gitu. Oke. Pengalaman lo baik di sana, pengalaman gue buruk. Iya. Mayan. Terus ya udah Kak, kan gue nitip nih koper gue di perpustakaannya. Nah, mbak-mbak yang jaga perpustakaannya bilang iya nggak apa-apa, tapi balik dalam waktu 1 jam ya. Karena gue muter-muter kampusnya sama temen gue yang kebetulan kuliah di sana, dan gue balik di bawah 1 jam. Tapi Di bawah 1 jam. Di bawah 1 jam nih. Tapi pas gue lagi balik, tiba-tiba depan perpustakaannya ramai banget Kak. Ramai banget, isinya mahasiswa-mahasiswa gitu. Kepo kan gue tanya, guys ada apa nih kok ramai banget? Terus orang-orang pada bilang, gak tahu katanya ada yang bawa bom ke perpustakaan. Hah? Ngeri banget. Ada yang bawa bom ke Ada yang perpustakaan bawa gitu. bom ke perpustakaan. Tapi pada ngumpul semua pengen lihat bomnya Pada gitu. ngumpul semua pada pengen lihat Gila. bomnya gitu. Kocak. Ini beneran gila banget, dan gue langsung panik dong. Terus gue langsung bilang, tapi kan koper gue ada di dalam, harus gue ambil. Akhirnya gue masuk, gue ngelewatin semuanya tuh yang rame-rame itu ke depan perpusnya. Terus gue lihat lagi di dalam perpustakaannya ada koper gue, tapi ada polisi yang ngejagain. Gue bilang, Pak, saya mau masuk, ada barang saya yang ketinggalan. Dia bilang, nggak bisa. Emang barangnya apa yang ketinggalan? Koper saya. Koper kamu warnanya apa? Ada 2 Pak, merah dan kuning. Langsung diem polisinya ngeliatin gue rame-rame. Terus kayak gue langsung ngerasa bersalah gitu, Pak, kenapa pada ngeliatin gue? Terus mereka nunjuk kopernya, yang ini. Terus gue bilang, iya Pak. Terus gue diambilin kopernya. Terus koper gue dilempar di tengah-tengah kerumunan orang gitu. Buka gitu. Di saat itu gue baru sadar, ternyata orang yang katanya bawa bom itu gue. Astagfirullah. Gue baru. Dikira jadi kok bisa ada yang ngira di koper lo itu ada bomnya? Nah, jadi setelah sekarang nih gue udah tahu, itu ternyata ganti shift yang penjaga perpustakaannya.
Terus penjaga perpustakaan sebelumnya nggak tahu kalau gua nitip koper gua, dan dia cuma ngelihat ada 2 koper terlantar, dan dia panik langsung nelfon polisi. Makanya Terus lo dateng kayak gitu. Terus Iya. lo disuruh buka gitu Iya. di depan semua orang. iya, terus pas gua bilang itu koper gua dilempar, terus gua disuruh buka koper gua depan semua orang. Malu banget gua, Kak. Ya iyalah. Itu satu kampus semuanya lagi ngumpul rame-rame, bukan kampus gua lagi. Iya. Gua LMU lagi. LMU lagi. Universitas ternama lagi LMU itu di München. Yang gue malu lagi ada temen gue kan, Kak, yang ngebawa gue muter-muter, temen gue cuma nutup muka doang. Terus gue kayak, aduh gila apes banget gue buka koper gue isinya cuma baju-baju kotor Ya kan. iyalah, nggak ada apa-apanya. Terus polisi benar-benar cuma ngeliatin gue, cuma kayak, terus gue dibawa ke kantor polisi. Loh kok bisa, kan bukan salah lo. Ya harusnya salah yang ngelapor nggak sih? Bilang itu false alarm because it's not your fault, man. It's not my fault I think, but kayak they're really pissed terhadap gue. Dan gue ngerti banget lah, maksudnya I caused the It's a scene. false alarm. Jadi kayak Emang nggak boleh nitip koper? gue juga sebenarnya ya boleh lah. Kesalahannya kan sebenarnya adalah penjaga perpustakaannya nggak ngomong ke penjaga perpustakaan selanjutnya kalau gue nitip kopernya. Lo tau nggak siapa yang ngelapor? Yang ngelapor tuh penjaga perpustakaan yang shiftnya setelah yang gue titip itu loh, Kak. Kenapa nggak dia yang dimarahin? Nah nggak tahu, mungkin karena gue Auslander mungkin. Ah, Tapi ya gitu, jadi akhirnya iya. gue dibawa ke kantor polisi buat ditanya-tanyain. Dan abis itu gue ditanya-tanyain, polisinya ngamuk-ngamuk di kantor polisi. Pokoknya lo tuh nggak boleh ninggalin koper kayak gini di zaman kayak gini tuh, ini berbahaya, kita nggak tahu isi koper tuh kayak gimana. Dan mereka selama gue di sana benar-benar ngebanting-banting koper gue. Mau lihat gak, Kak, hasilnya? Lihat. Nanti ditunjukin ya di sini. Lihat. By the way, Ada videonya nggak? Ada videonya tuh. by the way Wah, kayaknya serem gue tau, banget. gue tau kenapa lo dibawa ke kantor polisi tau. Kenapa tuh? Kok lo tuh boleh nitipin koper, tapi kopernya harus masuk locker. Iya. Iya. Emang nggak ada ya, kayak literally lo Dia taruh di titip pinggir bannya jalan gitu. doang gitu loh. Oh. Ini lepas rodanya Ini terus lepas sampai rodanya. Nah ini nih sampai kayak gini nih, Kak. Wah, gue mau dong foto sama video ini ya. Ntar gue kirim. Nih ditunjukin sekarang aja. Astagfirullahaladzim, sampai bener-bener rusak loh. Berarti digebrak gitu sama polisinya ya? Iya digebrak gue. But actually it's not his fault sebenarnya. Aku nggak ngerti ya, gue nggak ngerti gimana regulasi. Tapi menurut gue itu tuh sering terjadi, kayak gue juga suka titip koper ke orang atau ke kantor, atau kan nanti dikasih nama kayak ini punya gue, ini barang gue isinya apa, kayak gitu ya nggak sih? Iya harusnya. Tapi ya mungkin kesalahan gue juga, gue bisa naruh di locker sebenarnya. Tapi gue udah terlalu percaya sama penjaga perpusnya. Jadi dia taruh di dekat mejanya. Dan mungkin memang ada suka kejadian di sini yang seperti itu nggak menurut lo, yang bisa nge-trigger mereka jadi takut akan koper-koper yang terlantar. Mungkin di sini pernah ada kejadian terorisme apa gitu, lo tau nggak? Daerah Munchen sih gue nggak pernah denger ya. Tapi iya, ya, pernah denger. tapi gue mengerti sih kenapa mereka bertindak seperti itu. Preventif aja lah ya. Iya, gitu. Karena kan di negara Jerman kan semua orang tuh pengen kesini gitu loh, dengan background yang macam-macam, jadi mereka lebih protektif aja ya, lebih preventif lagi ya. Iya benar-benar sih. cerita polisi yang Heboh kedua banget dong. ya. Polisi yang kedua. Heboh banget. Seneng Gantian banget teman-teman. Audi, kamu ada pengalaman menarik apa? Kalau dia satu udah cukup panjang lah, lo aja. Aku nggak ada yang kayak aneh-aneh gitu. Pengalaman aku kayak ya menyenangkan. Oh iya, tapi menurut gue yang The Voice itu sangat menarik sih. Oh menarik ya. Iya. Kok Oke. Mau di diceritain? sini tuh boleh ya warga negara asing ikut di kompetisi itu. Jujur gue tuh nggak tahu sebenarnya. Dan gue tuh nekat aja. Heeh. Gue tuh bener-bener keluarga gue tuh nggak tahu gue ikutan The Voice. Oke. Kayak gue ikut audisi, pas ditanyain kamu mau kemana? Mau jalan-jalan sama temen. Oh. Mau makan sama temen. Kayak kan plannya adalah gue audisi habis itu makan kan, jadi gue nggak salah dong. Gue makan sama temen, gue bilang kayak gitu. Jadi yang tahu tuh cuman mama papa gue doang. Mah mau ikut nih kayaknya The Voice, ya udah go for it. Kalau kamu mau gitu. Jadi gue tuh waktu itu abis sakit kan, abis kena virus gitu. Masih sakit, gue audisi. Gila banget kan? But you made it. I made it, apparently. Yay! Terus kayak, dan di tengah jalan kayak adalah 1-2 masalah dengan visa, karena waktu itu kayak gue belum studi kan. Betul. Tapi itu dia. I made it
again. Dan Kayak kayak udah gue jalan. gue ngerasa ini pathnya gitu sih, maksudnya semuanya dilancarin gitu-gitu, terus kayak I made a lot of experience, kayak ketemu orang-orang baru juga, dan benar-benar kayak gue bersyukur banget, kayak I didn't take it for granted gitu loh, kayak ada kesempatan gue langsung ambil, walaupun waktu itu tuh gue baru 6 bulan di Jerman, dan gue kayak bahasa Jerman gue tuh masih kayak nggak tahu apa-apa lah gitu, tapi kayak ya Baik-baik kan orang, maksudnya mereka baik-baik kayak sih, ngebantuin tetap banget. tetap ngomong bahasa Jerman pelan-pelan apa mereka bahasa Iya, Inggris gitu. aku bilang kan kayak sorry also gue baru 6 bulan di sini gitu kan, bisa tolong pelan-pelan gak lama gitu kayak ngomongnya. Terus mereka kayak oh ya udah, kalau misalnya lo nggak ngerti apa-apa kita harus ngomong bahasa Inggris, bilang aja, kita nggak apa-apa kok, gladly gitu lo ngomong bahasa Inggris. Mereka baik banget sumpah. Terus kayak mereka yang benar-benar ngelihat bakat gue pure gitu loh, nggak dari kayak segi gue orang asing atau apa gitu-gitu. I see. Mungkin juga itu tuh studio di Berlin ya, studio The Voice. Mungkin karena juga di Berlin kan banyak juga orang Jerman yang udah pintar ngomong bahasa Inggris. Di Berlin super international sih. Super internasional, kayak di Jakarta kan orang-orangnya anak-anak Indonesia banyak yang udah jago bahasa Inggris gitu. Bener. Terus di Berlin juga kalau misalnya ke kafe yang di Mitte ya, pegawainya tuh udah gak bisa ngomong bahasa Jerman. Oh iya, Karena tapi semuanya boleh. international Kalau people kamu nggak semua. bisa ngomong bahasa Jerman, kamu boleh kerja di sini. Boleh. Kalau misalnya emang posisinya itu sangat dibutuhkan ya. Oh sama kayak di Indonesia kalau lo mau observasi, jauh-jauh. ya dia bisa ngomong bahasa Jerman Mas kan. Iya, tapi bisa, Bisa tapi ngomong. bukan level buat Bukan studi gitu. Iya. Kerja gue full Inggris kak. Iya. Tapi yang gue lihat emang di sini udah banyak yang ngomong bahasa Inggris sih, udah internasional banget. Sama kayak di Jakarta, most of the people juga banyak banget yang ngomong bahasa Inggris. Padahal sesama orang Jaksel. Indonesia, Jaksel, which is Jaksel, literally katanya Jaksel tuh bukan daerah loh. Jaksel itu mentality. betul sekali. Betul sekali. Iya, bahkan anak Indonesia sendiri udah banyak yang, karena mungkin banyak sekolah di internasional Iya, juga, benar. kebiasaan ngomong bahasa Inggris sama orang tuanya, Globalization, sama teman-temannya. guys. Betul sekali. Jadi kayak ya sama kayak di sini ya kalau Iya, yang benar. kalau aku lihat. Wow. That's amazing. Thank you so much, guys. Seru banget podcast kali ini. 30 menit gak kerasa loh ini kita barusan. 30 menit. Iya, 30 menit. Ngobrol sama Besti. Ngobrol sama Besti. Informasinya insya Allah sangat menginspirasi teman-teman semua, Amin. sangat bermanfaat buat Amin. teman-teman di luar sana yang mau melanjutkan studi kemanapun itu, mau di Indonesia, mau di Jerman, mau ke negara mana aja. Aku cuma mau bilang semangat, Lah. good luck, keep going guys. Terus ya semoga sukses terus buat kalian semua. Ada pesan-pesan buat viewers aku, Semangat. biar semangat belajar gitu. Oh, jangan nitip koper sembarangan. Nah itu, jangan nitip koper sebenarnya. Mah ini buat kita ingat-ingat juga mau kita Malu bertanya sesat saat di jalan. itu jangan nitip koper sembarangan. Terus Audi ada pesan-pesan apa? Ya pesannya semangat guys, jangan don't let anything get in your way, karena menurut aku kalau if it's meant to be, it is meant to be, kayak semuanya pasti ada jalannya, nggak mungkin ada alasan gitu. Amin. Tapi aku setuju banget. Aku setuju banget. Oke guys, thank you so much for watching. Semoga kalian semua di rumah sehat-sehat di masa pandemi kayak gini. Please jaga kesehatannya teman-teman. Dan semoga apapun yang kalian impikan, kalian cita-citakan tercapai dan bisa menjadi orang sukses kayak ini yang ada di sebelah-sebelahku ini guys. Amin. Dan buat kalian juga sukses terus, apapun yang kalian impikan, cita-citakan bisa berhasil. Mau itu kerja di Indonesia, kerja di Jerman, apapun yang kalian inginkan, semoga berhasil jadi orang yang sukses. YouTube. Jangan lupa sama gue ya kalau nanti udah Nggak sukses bakal, ya. Kak, pasti. Tiba-tiba gue WhatsApp lo bilang siapa Pak Meswari gitu dan You CP siapa? You CP. Aduh. Oke guys, thank you so much Audi, thank you so much Jude, Thank you. Dimas, thank you so much guys for watching us. See you guys in the next vlog. Bye bye. Bye.